kegiatan untuk diobatinya, diurut dengan yang minyaknya itu, yang minyaknya yang sempat viral ya, minyak, terus ada semacam dia bilang sih ini cuma air putih ya, bukan air apa-apa, jadi semprotin itu. Udah dimulailah terapi itu. Mas Farhan, mungkin boleh diceritain awal mula Mas Guru itu berobat di Ibu IGD, mungkin seperti apa sih sebagai asisten? Oke, baik, jadi awal mulanya mengapa Mas Guru bisa berjumpa dengan Ibu Ida itu awalnya dari saya melihat TikTok yang lagi viral. Terus saya juga melihat-lihat, jadi sebelumnya juga saya masih bertanya ya soal terkait pengobatan Ibu Ida itu. Tapi secara di sini masyarakat kita banyak yang antri, banyak yang butuh bantuan Bu Ida. Dari situ saya koordinasi, ada di sini Bapak namanya Pak Rio. Saya bilang coba dicek Mas, ini kemungkinan bisa nyembuhin anaknya. Kebetulan anaknya beliau ada yang satunya yang dari lahir jalannya agak kurang normal. Dari situ saya ngobrol, akhirnya beliau mencari keberadaan Bu Ida, dan kebetulan alhamdulillah beliau konfirmasi ke saya bahwa sudah dapat untuk menghubungi Ibu Ida. Jadi berkenan nggak kalau saya minta waktu Bapak untuk dipertemukan Ibu Ida? Saya bilang hari apa? Hari Senin. Ya udah, kita atur jadwal hari Senin. Nah, terjadilah hari Senin itu pertemuan. Kebetulan Bu Ida itu sekitar jam 9-an pagi sudah ada di kediaman beliau. Nah, memang waktu itu saya mendampingi beliau bersama Bu Ida, jadi saya bertiga. Dan Bapak yang menceritakanlah bahwa tangannya beliau itu salah satunya itu tidak bisa ditekuk seperti yang kita punya gitu. Nah, memang saya melihat itu kan sudah lama. Berapa lama itu? Kurang lebih hampir setahun ya. Nah, terus ya sudah, akhirnya Bu Ida mengatakan baik nak, dia manggilnya nak ya, baik nak, ibu akan coba untuk menyembuhkan, tapi segala sesuatunya kita kembalikan pada Tuhan. Kamu berdoa aja sama Tuhan, saya akan membantu kamu. Dimulailah kegiatan untuk diobatinya, diurut dengan yang minyaknya itu, yang minyaknya yang sempat viral ya, minyak, terus ada semacam dia bilang sih ini cuma air putih ya, bukan air apa-apa, jadi semprotin itu. Udah dimulailah terapi itu. Nah, disitulah saya melihat bahwa pengobatan itu kan berarti benar adanya diobati, karena saya melihat tuh rasa yang ditahan beliau itu juga saya merasakan gitu, gimana rasanya gitu ya, sampai seperti itu. Saya pikir kalau saya pun bisa menjerit ini rasa sakitnya gitu, tapi beliau menahan itu ya. Mungkin sakit gitu ya, karena dari nggak bisa jadi yang saat itu dia langsung bisa menekuk gitu loh, menekuk, cuman tidak bisa serata yang seperti yang ada. Jadi setelah itu mungkin nanti beliau diminta untuk diurut-urutkan sendiri dengan minyaknya untuk diterapi biar semakin sempurna seperti yang sedia kala gitu. Tapi kalau awal dokter itu mendiagnosisnya apa gitu? Maksudnya sampai berapa, 1 tahun? Ya sempet sih ya waktu itu ya, kemungkinan ada saraf gitu-gitu, tapi sudah diobati, sempet kempes ya bengkaknya, cuman tetap nggak bisa gitu. Ya sudahlah, beliau dari situ ya sudahlah, mungkin ya nanti sembuh, tapi ya mungkin ya memang ininya sama Ibu Ida ya. Tapi kan untuk itu juga perlu diterapi lagi untuk pelenturan, karena kan kita lihat kan masih agak keras, jadi Guru harus dimulai diinikan lagi dengan minyak itu. Oh, awalnya artinya Mas Patria yang merekomendasikan ini ke Mas Guru? Iya, jadi kita lihat dari TikTok. Jadi saya koordinasi sama ajudan nyampaikan, ya sudahlah, memang kebetulan kan ajudan itu anaknya ada yang salah satu harus diobati. Gitu. Nah, kebetulan pada hari itu juga ada pegawainya Mas Guru juga, kebetulan istrinya itu dia nggak bisa jalan ya, pakai tongkat waktu datang. Nah, kebetulan alhamdulillah disentuh Ibu Ida, dipegang ya, sempat diurutin, dolesin banyak, disuruh berdiri, jalan, langsung jalan. Tongkatnya ya saya pegang, saya suruh jalan lah dia gitu. Baik, kan kita melihat dengan mata kepala sendiri gitu loh, bukan hanya lihat di TikTok sekarang, ini kan nyata gitu loh. Ya sudahlah, alhamdulillah sekarang istrinya udah bisa jalan.
Itu sempat dioperasi juga ke dokter gitu ya. Ya mungkin ya udah Tuhan udah kasih rencananya lain. Jadi semua itu dikembalikan ke Bu Ida lah. Tapi ketika Mas Sofian memberikan rekomendasi Bu Ida ini ke Mas Guru sendiri, beliau langsung berkenan gitu dan mengiyakan. Iya, mengiyakan. Itu dibilang Dan alternatif ya gitu. betul, beliau pun ya udah diatur aja. Nah, karena kan beliau juga kan melihat dari anak-anak pegawainya. Ya itu salah satunya mungkin ininya beliau ya sudahlah biar sekalian gitu. Salah satunya itu. Ya, Tapi kalau Mas Patria sendiri mungkin untuk pengobatan alternatif ini mungkin sepercaya apa sih gitu? ya kalau saya sih orangnya positive thinking ya. Selagi orang itu bisa menyembuhkan dan ibaratnya tidak menyusahkan, ya kenapa enggak? Gitu loh. Sebenarnya saya juga pengen berobat tadinya, tapi dengan melihat Ibu Ida saya pun udah nggak bisa berbicara. Dan kebetulan kan memang saya pikir cuman beliau aja, ternyata pas kita keluar dari rumah sudah banyak orang. Nah yang saya kaget itu ada beberapa orang yang tidak bisa bicara. Nah begitu diobatin Bu Ida langsung bicara, langsung berkomunikasi sama Bu Ida sampai dia bilang mau kawin lagi, dia bilang gitu. Kamu mau, dia orangnya udah berumur ya, cuma ditanya kamu mau kawin lagi, dia, ya kan dia bicara, kan kaget gitu loh, spontan itu dia bisa bicara gitu. Itu yang jadi ya kagum sekalian, aduh gitu loh memang. Nah disitulah ya mudah-mudahan Bu Ida selalu sehat ya, umurnya panjang gitu. Ya, Putri, ketika Ibu Ida minta ke rumahnya Mas Guru, apakah Bu Ida ini tahu bahwa yang mau diobatin adalah anak dari presiden pertama kita? Awalnya saya juga pikir beliau sudah tahu. Jadi beliau pas begitu masuk rumah kan melihat ada foto Bung Karno dan Bapak, saya pikir beliau tahu. Mungkin dia tahu, tapi nggak tahu mungkin sama Mas Guru karena waktu pas pengobatan saya sempat dengar Ibu Ida ada bilang, "Nak, orang tuanya di mana? Masih ada kah?" Terus saya langsung bilang, "Bu Ida, maaf, ini kan orang tuanya namanya Bung Karno dan Ibu Fatmawati loh," dia bilang. "Ini Mas Guru." "Oh, Mas Guru," dia bilang. "Oh, anakku," dia bilang gitu kan. Langsung dia bilang, "Anak sayang, cakep," dia bilang gitu. Jadi kita jadi bahan ketawaan gitu dalam hati saya. Saya pikir Bida ada tahu, ternyata dia, "Oh ya Allah, saya bersyukur ya dia bisa ketemu Mas Guru," gitu. Dia bilang gitu. Tapi Bida bercerita gitu nggak sih, Mas? Maksudnya memang berasal dari Dayak atau Iya, yang betul. Dia juga bercerita waktu pas sebelum pengobatan juga beliau minta izin untuk menghadap gitu lah. Kebetulan di bawah pohon rumah beliau yang ada. Kalau kita kan secara nggak tahu ya masalah gitu. Kalau orang yang paham kan pasti paham. Gitu. Gitu, Oh, Mbak. gitu. Jadi memang bercerita bahwa memang dari asli Iya, Dayak ya. dari Dayak. Kebetulan pas pengobatan itu dia harus ada lagu-lagu Dayaknya gitu. Kemarin saya diminta sama stafnya Bu Ida di setelin lagu ini. Oh ya, saya setelin. Itu prosesnya berapa lama untuk pengobatan itu sendiri? Kemarin sih nggak lama, kok nggak nyampe 1 jam. Untuk Mas Guru Yang Mas ya? Guru nggak nyampe 1 jam. Mas proses itu merasakan sakit ya pas Mas Patria lihat? Ya kalau hal seperti itu kalau nggak sakit ya biasanya kan santai lah senyum. Kalau udah begitu kan kita rasa gimana sih gitu. Tapi setelah itu pasca diobatin mungkin sekarang perkembangannya mungkin seperti apa? Saya sih melihat perkembangannya kan memang harus diterapi lagi. Kebetulan memang belum. Ya, mungkin nanti saya kali ya yang mencoba untuk menterapi yang sudah diajarin Bu Ida ya. Gitu karena Ibu Ida bilang nggak boleh diurut ke bawah, jadi harus diurut ke atas gitu. Diajarin dengan minyaknya yang dikasih Bu Ida. Mas ngeliat fenomena sekarang Ibu Ida ramai banget sampai kemarin ramai juga di Cilodong mungkin seperti apa? Itu kemarin pulang dari rumah Mas Guru yang kalau yang di Cilodong tuh saya kurang tahu ya. Iya. Karena kan kita pagi sih ya, pagi karena kan pagi jam 9. Dari situ kan kita nggak tahu beliau kemana kan, yang nunggu juga banyak kok. Iya. Gitu. Dari situ kan saya udah gak mantau beliau lagi ya. Iya. Pokoknya setelah udah ketemu Ibu Ida ya kita udah selesai gitu. Lihat viralnya Ibu Ida mungkin seperti apa sih dengan gratis gitu loh, maksudnya kan orang-orang juga. Iya itu yang saya masih bingung ya terhadap Bu Ida ya. Dia mengobati tidak memungut biaya, hanya kita untuk membeli minyaknya itu. Satu botol itu 50.000. Hanya itu. Gitu. Makanya saya bilang kalau
di saat kayak saya lihat fenomena kemarin itu antusiasi masyarakat ya sampai akhirnya Bu Ida dikembalikan lagi. Ya memang Bu Ida tuh sangat diperlukan tuh saat ini ya. Gitu. Sosoknya gimana sih Mas kalau boleh tahu? Aduh, sosoknya itu luar biasa Mbak. Kayak kita itu baru kenal tapi kayak udah akrab. Bercandaan, terus dia bilang gini, nih saya kirim ke kamu ya penyakitnya ya biar nggak bangun ya. Aduh, saya bilang gitu Mbak, nggak boleh gitu ya. Saya sama dia ngobrol-ngobrolan gitu. Dia ngobrol sama saya bercanda, ngeledekin saya. Yang lain sih ngeliat nonton, tapi saya ngeledekin Bu Idanya gitu kemarin. Gitu. Dia bilang kamu mah sehat, padahal kan saya juga perlu ya diobatin. Dia bilang katanya sehat ya udah, karena kan yang bisa melihat kan beliau kan, gitu. Tapi nanti bakal ada mungkin dipanggil lagi gitu masih mungkin untuk yang nextnya gitu untuk apa kelanjutan dari pengobatan Bapak sendiri. Untuk itu saya belum tahu ya. Mungkin ya kalau memang Bapak udah merasa enak itu ya mudah-mudahan sih udah selesai gitu ya. Gitu. Ya, Mas mungkin doanya apa sih buat Bu Ida ini kan sekarang lagi ramai banget nih. Ya buat saya sih pribadi untuk Ibu Ida saya mengucapkan terima kasih karena sudah bisa membantu untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan Ibu Ida selalu sehat, umurnya panjang dan semakin tetap membantu untuk masyarakat kita yang membutuhkan. Oke. Terima kasih. Iya, stop dulu buat ini ya, stop. Ini berapa ini aja. Mas Tukul juga kabarnya ke situ sih. Siapa? Mas Tukul. Oh iya. Nah ini kan yang lagi rame itu Mbak terkait beliau sudah makan sama Pak Jokowi, ternyata saya tanya enggak ada. Kan sempat saya tanya waktu itu kan, Bu Ida, ada dipanggil Pak Jokowi yang gini, enggak ada, belum tuh ternyata. Terus yang Raja Saudi Arab pun enggak, itulah ya. Berarti ini di media sosial aja. Enggak, belum ada. Saya tanya beliau. Iya. Hoax sih. Saya pun berpikir begitu ternyata belum kok. Tapi ya bagus ya, maksudnya memang real gitu loh. Itulah makanya saya bilang, ya kita sih bicara fakta ya Mbak. Staf itu aja pun istrinya dipapah dan dia naik Gojek pun memaksakan. Saya bilang semangat, yakin. Dari sebelum dia berangkat ke rumah itu saya udah minta suaminya harus yakin sampai dinaikin Gojek motor gitu. Sakit sininya, sudah dioperasi. Datang pakai tongkat, dia di depan terus bisikin saya, "Tidak kamu sini," saya bilang ke dalam. Alhamdulillah kepegang. Langsung jalan tuh, langsung jalan beliau. Cuman saya nggak sempat videoin karena kan saya kaget gitu loh, maksudnya kaget dan nggak nyangka, jadi saya nggak mikirin, udah seneng aja alhamdulillah, tapi saya lupa untuk komen. Tapi pas saya bilang ayo kita ke depan, dia megang tongkat, nggak ada tongkatnya, sama saya ke depan nyamperin suaminya. Coba. Yang ini orang yang nggak bisa ngomong itu saya juga ngeliat itu di YouTube. Nah iya yang nggak bisa ngomong tuh betulan ada nih videonya nih. Boleh Mas kasih lihat ke kita. Ada. Nah ini di rumah beliau nih tiba-tiba langsung rame. Oh iya. Nih. Oh iya. Tadi nggak mau bersuara. Ini di rumahnya beliau tiba-tiba sudah rame. Ini bapak yang nggak bisa ngomong ya? Yang videonya, sama video tadi saya boleh minta nggak? Ini Iya. pemberitanya seperti apa ya? Soalnya kan ini juga kan kita bukan undangan kita sini ya. Mungkin jadi gini loh. Ternyata mungkin stafnya Bu Ida itu minta ke orang-orang, udah kamu datang ke sini aja karena ada beliau lagi ngobatin gitu kali ya. Makanya saya bilang saya nggak bisa ngasih ini. Karena kita nggak ada takutnya kan. Gitu. Tapi orang-orang di situ nggak bisa tahu ya semua pada. Ya mungkin jadi gini, saya tanya kan ke ajudan, dia bilang enggak, tadi ada taksi yang duduk di situ nanya, udah Bu Ida udah sekalian telepon. Oh langsung Iya, kan orang siapapun datang kan nggak ada masalah. Iya. Gitu loh. Makanya saya juga kaget. Jadi terkait yang persoalan udah saya nggak tahu ya. Iya. Itu
itu nggak saya nggak